المصطفى
النبي
Bismillah, 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 bismillahirrahman, bismillahirrahim, bismillahilmalikil qudus, bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim, bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam, bismillahil azizil hakim, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah nabahasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani, fa inna insyaallah ab'asu fiha li kulli halihi fi kitabihi insyaallah, amin ya rabbal alamin, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, faidah, keberkahan daripada ilmu yang disalurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ta'malu lahu la li ghairah, la li ghairihi. Beramallah engkau kepada sesuatu amal yang diwariskan Nabi kepadamu, tapi dengan tujuan bukan kepada atau hanya tujuan amal itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa taqafu minhu la min ghairihi. Engkau menjadi takut kepada Allah nanti la min ghairihi, bukan kepada selain Allah, tapi engkau takut hanya kepada Allah. Hajabil qalbi, inilah urusan hatimu, bukan urusan akal. Kalau urusan akalmu, kalau kamu beramal amal kebajikan, misalnya bersedekah, berbaik, berbuat baik kepada orang lain, kalau dengan akalmu tentu kamu ingin melihat kepentingan-kepentingan pada orang lain. Kalau saya nanti berbuat baik kepada Tuan A, pasti Tuan A nanti berbalas budi kepadaku. Itu berarti kita melihat manusia. Berarti sebenarnya tujuan kita itu kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalau orang kepada Allah di hatinya, kemarin makom kedua li ridho ilah, hanya untuk mencari ridho Allah. Nah itu, jadi tasawuf itu sebenarnya ilmu gampang, ilmu sangat gampang. Ilmu hanya mengatur hati. Makanya doa Syekh Abdul Qadir Jailani itu, doa sidik beliau itu, Allahumma sgir jawarihana bita'atika. Jadikan tubuhku ini taat kepada engkau, tetapi hatiku wa qulubana bima'rifatika. Hatiku ma'rifah kepada Allah. Jadi ma'rifah itu hati, bukan akal. Lalu akalnya apa? Akal itu nanti kalau sudah hati kita bagus, nanti pengaruh hati itu sampai ke akal. Jadilah nanti akal rabbani namanya. Akal rabbani itu akal ketuhanan, sudah berketuhanan akal itu. Nah, yang selama ini Pak, akal kita masih belum berketuhanan. Jadi jangan biarkan dia sendiri. Kalau dia sendiri dibiarkan, macam-macam nanti akal itu. Maka ketika kita bersedekah, meskipun sehingga kita tidak melihat sedekah itu banyak atau sedikit, seberapa kita mampu, loh, tapi tujuannya adalah liwajhillah, tujuannya adalah ridho Allah, la min ghairihi, bukan kepada sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebenarnya apa? Oh, soal kita kan kadang-kadang membeda, coba. Kadang pakai akal.
Kalau kita benar-benar ingin pakai akal rabani, tapi ini coba kalau kita mengasihi orang miskin, apa sih orang miskin itu bisa memberi kebaikan kepada kita, dia sendiri tak berdaya, tapi kenapa kita disuruh? Itu menunjuk ada eksistensi Allah, ada kebesaran Allah. Allah lah yang nanti yang membalas kita. Soal Allah membalas jangan dipikirkan, karena Allah ini maha baik. Tidak berbuat apa-apa saja kita sudah dikasih Allah. Mata kita, coba nang kayak mata iwak ya Pak, karena mau bijim nah anu tarus ya lah, coba iwak tuh lihat di akuarium, matanya beceleng tarus ya lah. Masya Allah, mata kita, tubuh kita. Pernahkah kita meminta waktu bayi? Pernahlah waktu anak-anak kita meminta tubuh kita berjalan sempurna seperti ini. Coba nang kayak kanguru apa kabar? Hah, bebungkuk tarus ya lah, kita bungkuk pas tuh aja ya lah. Inya bebungkuk tarus teh berjalan. Bagus dah kanguru tuh nah tegap pina bebungkuk, tapi mbak diparaki astagfirullahaladzim, tangannya halus benar, tangannya kecil lah, sempurna. Tanpa kita minta Allah sudah sempurna. Inilah cara memandang suhud kepada Allah, supaya kita percaya kepada Allah, supaya kita percaya dengan Allah. Para aulia Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jalani ini, kelebihan beliau adalah sangat percaya kepada Allah. Mengapa mereka itu tidak ada takut lagi kecuali kepada Allah? Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan apa kalimatnya? Inna aulia Allah, sesungguhnya para aulia Allah itu la khaufun alaihim walahum yahjanun. Para aulia Allah itu tidak merasa takut dan gundah gulana. Kenapa mereka tidak merasa takut? Karena mereka mengenal sekali Allah. Karena begitu kenalnya dia dengan Allah, hatinya tenang. Hatinya tenang. Besok apakah ada beras atau tidak? Besok hari apakah bagaimana yang menurut pikiran yang ditakutkan, dikhawatirkan, tidak ada urusan baginya. Baginya Allah, baginya sudah sedia kepada dirinya. Dia sudah yakin ketika dia hidup di dunia, yakinlah dia Allah sudah menyediakan untuk dirinya. Nah ini sehingga mereka tidak merasa gundah gulana. Makanya kenapa banyak orang sudah berzikir kepada Allah, kuat berzikir kepada Allah, tapi hatinya tidak tenang-tenang. Karena dia berzikir asal menyebut saja, bukan karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Nah, itu bedanya. Dia benar-benar mengenal Allah. Nah, kalau mengenal ini sudah benar, bagus benar. Kena coba kisah dulu lah, kita anukan dulu. Apa nih? Kita perhatikan sini. Hajabil qalbi, inilah perkataan hati. Memahami hati itu, hatimu itu sebenarnya bila engkau arahkan kepada Allah, maka hati kita yang diatur oleh Syekh ini adalah bermain hati. Bermain hati gampang. Sudah kita melihat tadi itu. Satu, kita melihat bahwa yang kita tuju adalah Allah, ridho Allah. Kita mencari ridho Allah. Lalu kalau kita mencari ridho, gimana kita? Kita baca amalan. Barang siapa membaca amalan ini maka rezekinya akan lancar. Kalau kita baca amalan, baca saja amalan itu, tapi tidak usah teriming-iming dengan apa? Dengan apa padilat di dalam. Tidak usah dicari itu. Yang kita cari ketika membaca amalan itu mencari ridho Allah. Karena Allah pasti kalau sudah ridho kepada hambanya, tidak ridho saja dikasih Allah. Orang kafir coba lihat. Orang kafir, banyak kaya ndak orang kafir? Jangan-jangan lebih percaya orang kafir kepada Tuhan ketimbang kita. Jangan-jangan, ya kah? Kita baru percaya kepada Allah, kita baru percaya doa kita dikabulkan kalau kita sudah mengerjakan sholat. Pas kebetulan tidak sholat, akhirnya tidak berani lagi berdoa kepada Allah, begitu kan? Karena kita menganggap Allah ini maha penghukum. Kalau tidak sholat berarti apa? Berarti Allah jauh dengan kita. Ini pandangan-pandangan materialistis. Jangan begitu memahami Allah. Allah itu kasih sayang. Kita sholat, beramal banyak dan sebagainya, bukan janji Allah terus tambah kasih sayang kepada kita. Kita sholat, beribadah ini semua. Kalau pakai Sirul Asrar bahasanya beda seperti ini. Ini pakai Fathur-Rabbani. Pakai Fathur-Rabbani bahasanya kita sholat, kita beribadah, semua yang kita lakukan itu
adalah pengembaraan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberi kita kenyataannya bukan karena amal kita. Seperti dikatakan kemarin Syekh Ibnu Athaillah, ya kan? Bukan karena amalmu Allah itu mengasihi kamu, memberi itu, tapi karena Allah pingin. Allah pingin. Allah berkehendak. Kenapa? Karena miliknya. Misalnya di akhirat, nanti di akhirat ada Allah masukkan orang ke surga meskipun dia tidak sholat, ridho enggak Anda? Apa Anda protes dengan Allah? Siapa yang berani protes dengan Allah? Makanya jangan heran di akhirat itu banyak Anda temukan dalam hadis-hadis itu yang tidak masuk akal Anda. Contoh, ada seorang ulama masuk neraka. Bayangkan, baca kitab nanti, kitab Kifayatul Ahyar, di mukaddimahnya musannif mengisahkan tentang seorang alim masuk neraka, padahal alim, ayo, berapa faedahnya, puluhan tahun dia belajar ilmu agama sampai ahli jadi alim, dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Kenapa jadi ada hadis itu? Karena urusan akhirat itu urusan kehendak Allah. Makanya sekali-sekali lagi, kalau kita punya ayah, punya ibu, taatlah kepada mereka. Jangan sekali-kali melihat kesalahan beliau. Wah, abahku ini tidak sayang kepadaku, ayahku, ibuku ini kurang sayang dengan aku. Jadi akhirnya kita tidak taat kepada siapa? Kepada orang tua. Ini salah. Kitakah yang memiliki akhirat itu, kitakah atau Allah? Seandainya orang tua kita itu minuman keras, jangan ditegur beliau, karena dia orang tua kita. Kita disuruh oleh agama bukan menegur beliau. Kita disuruh apa dalam agama? Taat kepada beliau. Taati Jasidin. Asal jangan suruh minum dia Jasidin, jangan, bahaya. Kenapa jadi kadang minum Jasidin? Misalnya, ulun bae bilang minum tuh bae langsung bae bisa rabah, ulun pian aku tanggung jawab ulun rabah na bah. Oh jangan Jasidin. Ya aku Jasidin. No, misalnya nih lah, jangan sekali-kali Anda melihat kesalahan mereka mengakibatkan Anda tidak mau lagi taat kepada ibu bapak Anda. Padahal Nabi pernah mengatakan ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah, ridho orang tua. Kemarin saya katakan juga man atau ani pakat ata Allah. Siapa yang taat kepadaku Nabi maka taat kepada Allah. Sama tuh turunannya tuh sama tuh. Taat kepada orang tua, taat kepada Allah. Jangan Anda bedakan perintah Allah, jangan. Sholat perintah Allah, taat kepada orang tua juga perintah Allah. Tapi itu makam awam. Makam kawas, orang tua kita adalah tempat kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli beliau itu apapun. Andaikan iblis orang tua kita tetap ingin taat kepada beliau, karena ini adalah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mantap lah, enak. Nggak ada lagi kata-kata mencis orang tua, ada nggak lagi kalau begitu pemahamannya, karena hati kita sudah benar. Adalah lagi, siapa tahu beliau akhir hayat beliau bertobat, ya kan? Kata Imam Ghazali, siapa tahu akhir hayatnya beliau bertobat, malah kita yang merasa hebat ini, akhir hayat kita malah kita su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sekali melihat sesuatu itu lahirnya saja, tapi lihat kulit isinya. Nanti Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan lagi kepada kita. Ini urusan hati, kata Syekh. Jangan engkau gunakan akalmu, tapi gunakan hatimu. Kalau Anda tidak mengerti ceramah saya, tidak apa-apa. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akan terus-menerus mengingatkan kepada kita cara-cara. Banyak, ada 1000 jalan menuju Roma. Ada 1000 jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 1000 jalan mendapatkan hikmah dari Allah. Dengan mempelajari Tuan Syekh Abdul Qadir, Anda akan terjawab semua persoalan. Anda tidak perlu bertanya. Kalau pelajaran Johir, ini pelajaran batin nih yang kita kisahkan. Kalau pelajaran Jahir di sekolah banyak bertanya, dianggap apa? Bagus, pintar. Kalau belajar yang seperti ini, belajar ketuhanan, marifatullah, tasawuf ini, tidak perlu bertanya, nanti Allah yang menjawab kepada Anda. Subhanallah, ini luar biasa. Nanti dijawab langsung di kehidupan Anda.
Yang semua saya kisahkannya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan Anda. Bahkan Anda duduk pun nanti Anda. Karena mursid Anda langsung. Mursidnya Nabi SAW di saluran para guru-guru termasuk saya Abdul Qadir Jailani. Jadi punya pembimbing langsung Anda, subhanallah. Sudah membuktikan. Sudah banyak membuktikan itu. Inilah cara belajar menggunakan ain ruh, menggunakan basirah. Makanya Nabi pernah mengatakan, ittaqu firasatal mukmin. Berhati-hatilah kamu terhadap firasat orang mukmin. Karena firasat orang mukmin itu tembus. Jumlah rekening Anda di dalam dompet Anda tembus, kata saya Abdul Qadir Jailani. Itu firasat orang mukmin. Kenapa jadi orang mukmin itu punya firasat? Berkemampuan firasat karena mereka ma'rifatullah. Sedikit lagi lah kisahkan. Jadi Tuan Syekh sendiri ketika memberi nasihat ini, beliau tidak ada punya kepentingan. Kalau kita hidup ini punya kepentingan kan? Contoh. Ada orang tua ditanyakan kepadanya, wartawan nanyai, Pak wartawan, wartawan menanyai, Pak sini Pak aja. Sudah dipanggil Bapak ini. Ini kepentingan manusia yang adalah bukan kepentingan Allah. Ini ada baru wali kota mau membuat peraturan, cuma mencari pendapat dulu bahwa anak muda umur di bawah 20 tahun tidak boleh ke diskotik. Tidak boleh ke diskotek, tidak boleh keluyuran malam-malam ke diskotek. Apa jarak orang tua ini? Wah, saya setuju Jasidin, 200% saya setuju. Pertama alasannya 100% saya 200% saya percaya. Alasannya pertama karena satu, anak muda itu adalah generasi yang nanti besok hari akan jadi pemimpin bangsa. Jadi jangan keluyuran malam, belajar aja di rumah. Nah, apalagi ke tempat dugem itu dilarang oleh bagus tuh 100% aku percaya sudah betul tuh peraturannya. Tadi Bapak aja rumah kan 200%, 100%-nya apalagi. Nah, yang kedua aja Sidin. Nah, kayak ini kisahnya. Anak muda aku ini Jasidin bisi anak 2 ikong. Lakian umur 18 tahun, yang adiknya umur 15 tahun. Suatu hari Jasidin, aku ke diskotek, sekalinya anakku ada. Hancap aku beluncat Jasidin. Untung anak-anakku kada melihat. Untung kada melihat Jasidin. Jadi bagus aja Sidin, saya mendukung 100%. Nah, 100 sama 100 200%. Anak-anak dilarang ke diskotek dan dugem. Dugem itu apa? Dunia gemerlap Sidin. Kepentingan siapa tah? Kepentingan abahnya sekalinya supaya jangan dilihati oleh lah. Nah, ini kaca. Inilah kepentingan manusia. Nah, kalau dengan Allah polos hati kita. Ini yang paling penting. Jadi kemarin saya ingatkan lagi supaya kita benar-benar kuda-kuda kita di makam kawas, jangan lagi di makam awam. Duduklah dengan rapi, kata saya Abdul Qadir Jailani, di makam kawas, makam kedua. Nanti akan datang hadiahnya adalah makam kawasul kawas, makam aulia. Makam kawas itu sudah jadi aulia pian. Makam kawas itu sudah jadi aulia. Tapi ingatkan setiap amal kebajikan yang kita kerjakan semata-mata mencari ridho Allah. Guru enak minta rezeki. Enggak Pak, minta rezeki berdoa, ya Allah beri aku rezeki, selesai. Mbak, jangan dicampur-campur aduk ibadah sholat apa kita dengan mencari rezeki. Kenapa jangan jadi sembahyang 5 waktu rajin supaya rezeki lancar. Nah, itu kan campur aduk enggak? Kenapa Anda baca maulidan supaya rezeki lancar? Tidak, enggak usah. Maulidan kita duduk mencari ridho Allah, ridho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Anda mimpi dengan Nabi. Sampai saatnya, kemarin sudah ada lagi yang memberitahu kita ada mimpi. Saya sudah bermimpi dengan Nabi. Alhamdulillah. Nah, hadrat tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyenang Nabi lon Allah nih Pak. Satu
Satu kiblat, paham lah. Jar Nabi itu man atau ani fakot atau Allah. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Allah. Bila pian kau mencintai Nabi, mencintai Allah tuh. Kalau pian mencintai Allah itu sulit, karena Allah tidak bisa dibayang-bayangkan. Kalau Nabi sah-sah aja pian membayangkan, iyalah, karena beliau adalah manusia. Nah, tapi untuk mencintai Nabi ini kita perlu pulang sejarah, memahami hidup beliau. Nah, itu Pak kepentingannya. Nah, oleh karena itu persoalan lain. Nanti saya Abdul Qadir Jalani mengingatkan di sini bahwa ini bukan perkataan bikol qalatil lisan, bukan perkataan ringan di dalam hati. Haja fil khalwati yakunu la fil jalwah. Inilah perkataan berkhalwat seseorang. Berkhalwat itu artinya bersunyi-sunyi seseorang. La fil jalbah, bukan di tempat ramai. Hatimu itu diletakkan Allah di mana? Di dalam tubuh kamu. Hati kamu itu diletakkan Allah di dalam tubuh kamu. Pekerjaan hati adalah sembunyi-sembunyi. Pekerjaan hati adalah seperti orang khalwat, bukan di tempat ramai. Di lubuk hatimu yang dalam, kamu beribadah, beramal soleh semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Ijakana tauhid babadar wasyirku dakiludar pahwan nipak bi ainihi. Maka ketahuilah, apabila engkau sampai kepada makna yang disampaikan oleh Syekh itu, yaitu mencari ridho Allah, engkau itulah yang disebut dengan orang yang sudah bertauhid. Engkau berada di pintu tauhid. Jangan sampai setelah engkau masuk ke pintu tauhid, justru di dalam rumahmu, di dalam rumah tauhid itu sendiri, di situ justru bersarangnya kesirikan kepada Allah. Pahuan nipak, itulah yang disebut dengan nipak bi'ainihi, dengan mata kepala. Kayak apa ya? Ini maaf, kebanyakan pekerjaan orang awam itu bersarang dengan kenipakan. Kalau istilah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ini banyak banget ulama lun sambetakan sudah nah. Tadi Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini kisah Syekh Ajibah, ini kisah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin. Ujar sidin, syahadat itu bisa batal. Syahadat yang kita baca tuh Islam. Syahadat itu Islam enggak ada? Kesahadatan itu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul, dalam kitab beliau Sabilal. Karena itu Allah menyuruh kita sholat 5 waktu. Supaya mengulangi kalau batal syahadat kita. Nah, itu saya. Apa artinya batal? Batal itu ketika kita syirik. Di mulut kita la ilaha illallah, di hati kita ketika beribadah bukan karena Allah, bukan mencari ridho Allah, tapi apa yang kita cari? Materi. Iyalah. Ya kan materi kada? Mengharap surga, mengharap neraka. Bukan mengharap neraka, lain lah. Minta hindarkan neraka. Minta hindarkan neraka. Materi enggak tuh? Material yang bersifat material itu biarlah itu pekerjaan awam. Anda yang sudah kawas ini bukan itu lagi, tapi mencari ridho Allah. Itulah tauhid. Di pintu rumah Anda bertauhid, di mulut Anda bertauhid, di mulut Anda mengucapkan la ilaha illallah, di hati Anda pun juga bermakna la ilaha illallah. Maka Anda terhindar daripada kemunafikan dalam syahadatain Anda. Di mulut Anda mengucapkan ucapan cinta kepada Nabi Muhammad, di hati Anda tidak pernah menyebut salawat kepada beliau. Gitu lah. Di mulutmu kamu seolah-olah orang yang melaksanakan sunnah Nabi, tapi engkau di hatimu tidak pernah memuji Nabi engkau. Bahwa nifak itulah orang munafik, orang yang tidak sama antara ucapannya dengan hatinya. Nauzubillah. Mantap kelas nih. Kawailah memahami itulah. Nah, Fatur Rabbani. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Kalau ada yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan, tidak mengapa. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani akan terus menjelaskan bagian-bagian itu. Dilanik beliau, bahasa Banjar tuh dilanik tuh dia apa bahasa Indonesia? Pak Haji Samin dia Pak Guru Sofi apa nih? Ini Guru Sofi ini bagus bacaannya.
Alhamdulillah beliau ini tingkat 3 bilah, tingkat nasional bilah. Anu qiraah Al-Qur'an, qiraatul Qur'an, tingkat juara 3. Makanya bagus. Tapi sekarang kata beliau, saya ingin mengejar agar orang yang mendengar suara saya menjadi cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang hebat nih. Masuk tasawuf sudah. Masuk ma'rifatullah sudah. Jadi kalau masa tabakat atau masa perlombaan musabaqah itu kan bagus suara mengaji itu kan untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk dapat hadiah, untuk keindahan, puji-pujian manusia ya kan. Sekarang saya akan menyampaikan salawat kepada Nabi supaya orang tergetar cinta bersama-sama kepada Nabi SAW. Subhanallah. Insya Allah akan merdu. Makanya kalau Anda nanti buka setel kaset Abah Guru Sekumpul, Anda pasti menangis. Kalau Anda bujur-bujur menggunakan hati, Anda pasti menangis. Tapi kalau Anda menggunakan akal, Anda mau menangis. Kalau saya jangan ke Abah Guru Sekumpul, Guru Saupi aja membacakan maulid, saya menangis. Nah, apalagi Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul, luar biasa lagi. Baru Sidin mengucap sedikit sudah menangis. Karena beliau dengan hati nurani. Yuk kita belajar kepada Allah, mendekati Allah dengan hati nurani kita, bukan dengan akal kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa